Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita kembali akan membahas salah satu partai menarik yang dimainkan oleh pecatur agresif di era modern, yaitu Daniil Dubov. Kali ini lawannya adalah Ernesto Inarkiev. Game ini terjadi pada tahun 2018 di Russian Championship Super Final. Inarkiev sebagai putih memulai permainan dengan D4. Daniil Dubov mengimbangkan kuda F6, teori hipermodern. Kuda F3 lalu G6 langsung membuat gajah fianchetto. Setelah C4, gajah fianchetto, kemudian E3. Game ini menuju pertahanan Hindia Raja. Daniil Dubov langsung mengamankan rajanya, kemudian pengembangan gajah E2. Dan di posisi ini Daniil Dubov mendorong C5, langsung menantang pertukaran pion di petak center. Putih mendorong D5, kemudian E6, lagi-lagi pion E ditantang untuk terjadi pertukaran. Tantangan diabaikan oleh putih yang terlebih dahulu mengembangkan kuda C3. Setelah itu pion makan pion, pion makan pion, dan D6 bersiap untuk mengeluarkan gajah petak terang. Putih langsung mengamankan rajanya, kemudian Dubov mengembangkan gajah ke petak G4. Inarkiev langsung menyerang gajah Dubov sehingga gajah ditukar dengan kuda. Setelah gajah makan gajah, Daniil Dubov mengembangkan kuda ke D7. Sejauh ini posisi masih terlihat seimbang bagi kedua belah pihak. Inarkiev kemudian mengembangkan menteri ke C2 lalu A6. Mencegah kuda menempati petak B5 yang akan menyerang pion D. Inarkiev merespon dengan A4 lalu C4. Dorongan pion ini selain menekan petak terang juga membuka peluang bagi kuda Dubov nantinya untuk berkembang. Putih menarik mundur gajah ke E2 dengan maksud untuk menyerang pion, tetapi dijaga saja dengan benteng C8. Setelah itu A5, benteng ke C5 menekan pion A. Menteri menjaga pion sekaligus menyerang pion C. Di sini Dubov mengaktifkan benteng F ke petak E8. Langkah ini adalah sebuah jebakan kecil yang dimana jika putih berani mengambil pion dengan gajah akan dibalas dengan B5, forking pada gajah dan juga menteri. Apabila pion makan denpasan, maka kuda makan pion. Lagi-lagi kuda memforking gajah dan juga menteri. Setelah menteri makan pion, gajah akan jatuh dan hitam unggul 1 perwira. Kita kembali pada permainan sesungguhnya. Pada posisi ini, putih tentu saja tidak mengambil pion. Dia mengaktifkan benteng ke petak D1. Setelah itu, Daniil Dubov mengadu kuda. Kuda makan kuda, benteng makan kuda. Lalu, gajah D2. Bersiap masuk ke petak B4 menyerang benteng dan juga pion yang ada di belakangnya. Dubov merespon dengan serangan pada sayap raja F5. Setelah itu Inarkiev menarik mundur menteri ke A3 dan benteng ke B5. Daniil Dubov membiarkan putih untuk mengambil pion. Kalau putih tertarik untuk mengambil pion D6, maka gajah E5 menyerang menteri. Jika menteri berani melakukan skak, raja pindah ke F8. Setelah misalnya gajah diadu, kuda ke C5, menteri putih akan terjebak. Ernesto Inarkiev
tidak berani untuk mengambil pion. Dia mengaktifkan benteng A ke petak B1. Setelah itu, benteng menyerang mentri. Mentri dipukul mundur ke A2, lalu kuda masuk ke C5. Kuda memberikan perlindungan pada benteng jika pion sewaktu-waktu diambil. Pada posisi ini, hitam mendorong F3 mengusir benteng. Namun, Daniel Dubois mengabaikan serangan itu. Dia mendorong C3, mengancam gajah dan juga pion. Dan pada posisi ini, putih membuat langkah blunder karena berani mengambil benteng. Setelah itu, pion makan gajah. Di posisi ini, putih membawa gajah ke C4 menyerang benteng, tetapi Daniel Dubois mengabaikan serangan pada benteng. Dia memilih melangkah mentri G5, menyerang pion E. Gajah makan benteng, lalu mentri makan pion skak. Di posisi ini terlihat bahwa Dubois kalah satu perwira, dan dia juga kalah kualitas karena tidak punya benteng sama sekali. Tetapi secara posisional, Daniel Dubois berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Raja pindah ke H1, kemudian kuda makan pion. Selanjutnya mengancam akan melakukan forking. Pada posisi ini, putih membuat kesalahan karena menjaga petak F2 dengan benteng. Hal ini membuatnya akan terkena skakmat dalam 7 langkah. Daniel Dubois berhasil menemukan langkah terbaik, gajah E5. Sampai di sini, putih menyadari kesalahannya dan langsung menyerah. 3 perwiranya berada jauh dari baris pertahanan sehingga tidak bisa mencegah terjadinya kejadian buruk di langkah selanjutnya. Jika putih mencoba mengaktifkan mentri seperti mentri E4, maka kuda G3, skak. Setelah raja dipaksa pindah ke H2, kuda makan benteng, double skak. Raja kembali ke H1, lalu kuda G3 kembali skak. Raja ke H2, kuda ke E4, kembali open skak. Raja mungkin bisa pindah ke H1, akan tetapi mentri E1, skak, dan memaksa benteng untuk mengambil mentri. Setelah itu, pion makan benteng, promosi, dan ini adalah skakmat. Kalau di posisi ini benteng F3 menyerang mentri, maka mentri E1 skak. Tentu saja jika benteng makan mentri, pion makan benteng akan promosi. Setelah benteng mundur, mentri makan benteng, skakmat. Jika benteng yang mundur, maka mentri G3 mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Putih mungkin bisa berupaya untuk mencegah skakmat terjadi lebih cepat dengan benteng F4. Setelah itu, gajah makan benteng. Raja mungkin lari ke G1, akan tetapi mentri kembali ke E1 skak. Benteng dipaksa untuk makan mentri. Setelah itu, pion makan benteng, promosi, dan skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Kian Sunasus.